adik mama saya ini datang ke dukun, Mas. Malam tuh sebelah nih, Mas. Sebelah doang. Sebelah doang nih kayak dipukulin, dicucuk-cucuk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Altron Jafran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldian. Di sini kita akan membahas tentang cerita kisah-kisah misteri. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber kita, dan kita bakalan membuat kisah tentang narasumber kita ini. Langsung saja ke narasumber kita yang ada di sebelah saya. Mas, sehat? Sehat. Perkenalan, nama saya Mas Angga ya. Ya, Mas Angga. Saya punya cerita sedikit nih. Mas Angga dari mana nih sebenarnya? Asal saya Sumatera ya, Mas. Sumatera. Dari suatu daerah Sumatera lah pokoknya, Mas. Iya, iya. Dan saya punya cerita sedikit yang kalau kita bisa bilang menarik, tapi ya kalau dibilang percaya atau tidaknya itu terserah ya, karena saya sendiri yang mengalami. Nah, itu dia, Mas. Di tahun 2018 tuh ya. 2018 saya mengalami namanya ada kecekcokan, Mas. Kecekcokan masalah tanah, Mas. Sama ada dari orang tua saya. Ada adiknya kecekcokan tanah, Mas. Harta gono gini gitu. Nah, harta gono gini karena harta itu kan udah dibagi sama orang tua mama saya gitu. Jadi bisa dibilang adik mama saya ini, Mas, mau minta hartanya itu, Mas. Minta bagian tanah itu, tapi kan dengan suatu sisi saya bisa bilang nggak mana ya, itu harta udah dibagi, Mas. Jadi bisa dibilang udah dapat jatah masing-masing lah. Tapi dengan adik mama saya ini kurang puas mungkin ya kan, kurang dengan puas, hasil Mas. yang dibagi itu karena haus dengan harta, Mas. Haus dengan harta. Tamak berarti. Tamak. Cerita demi cerita dengan kian adik mama saya ini datang ke dukun, Mas. Dia membayar dukun, Mas. Ngapain itu? Kok sampai ke dukun begitu? Karena dia gini, Mas, dia membayar ke dukun itu buat keluarga saya tuh ibaratnya macam disantet, Mas. Disantet. Nah, disantet ibaratnya satu persatu itu meninggal. Jadi karena dia adik paling kecil, dia bisa menguasainya, Mas. Oh, biar dia menguasai semua harta. Menguasai hartanya. Lalu kalau bisa dibilang itulah dia ke dukun, dia membayar dukun sebesar nominal 15 juta, Mas. 15 juta, bukan nominal yang kecil itu. Ya, itu yang saya alami di saat itu. Dia seperti ini, Mas. Awal-awal pertama itu cuma sakit-sakit biasa, Mas. Sakit-sakit ibaratnya kalau kita bilang sakit perut biasa, Mas. Sakit perut biasa, tapi cuma di sini, Mas. Nah, bagian rusuk, ya, bagian rusuk gitu. Jadi kan bisa dibilang karena kita belum tahu, Mas. Kita ke rumah sakit, Mas. Ke rumah sakit. Kita datang ke rumah sakit, kita cek. Udah dicek, kata dokter cuman hal sakit lambung biasa. Dikasih resep dokter, habis ke dokter memang udah baratnya kayak mana, Mas? Kalau saya pikirkan itu bukan sakit lambung, Mas.
ikut saya bilang. Jadi kira-kira karena gini mas, hal pertama sakitnya di sini mas, kedua nyesek dada mas, macam di rumah remes gitu dadanya mas. Nah lalu kemudian hari naik ke kepala mas. naik ke kepala. Kepala itu rasanya macam di sini mas, di sebelah nih, semua nih sebelah nih mas, dicucuk-cucuk mas, cucuk-cucuk rasanya ibaratnya kayak kepala nih dicucuk pakai paku mas, dup gitu mas, rasanya tuh sebelah mas. Nah baru itu saya ambil jalan pintas, naik sama orang tua saya, mak kalau nggak kita ke orang pintar aja dulu, kita tanya ini apa. Iya benar. Nah, ditanya sama orang pintar, pertama ditanya jawabnya, ini ada keluargamu yang memang nggak bener-bener dia kayak mana, dia mau meminta harta, meminta harta dengan langsung, dia tuh nggak berani mas, nggak berani. Jadi dia ngambil jalan pintas biar nggak ngambil resiko tanpa kita tahu. Kalau ngambil resiko, kalau dia seperti itu resikonya lebih besar sih menurut saya. Sebenarnya iya mas, kalau kita kan nggak tahu nih mas hal-hal yang kayak gitu tuh. Iya benar. Nah, jadi kan pikiran dia memang dia nggak ngambil resiko. Nah, jadi itulah dia mas. Ditanya sama orang pintar itu adalah suatu orang di daerahnya di Sumatera ini. Dia mengasih tahu kami diruqyahkan, ya kan mas. Baru dia berikan tahu, ini adik kamu sendiri yang memang dia mau ngambil tanah itu, dia tamak sama harta. Nah, makanya itulah dia mas, dia apapun dilakukan karena itu mas, karena ingin mendapatkan harta itu hartanya. Betul tuh mas. Nah, harta mas, karena cuma tanah itu karena harta aja, karena harta mas, tega berbuat iya seperti mas. itu. Kayak gitu ya, namanya manusia ya kan mas. Ya kami bercerita dengan orang pintar itu sama itu, jadi cuman nih pak, ya udah kamu saya ruqyahkan, Iya ya. mungkin kamu bisa saya bantu. Nah kamu dibantu dia mas. Setelah dibantu dia, satu hari kami suruh datang lagi, memang keesokan hari ini kami memang suruh datang, tapi satu hari itu pulang. Suatu ketika pulang ke rumah mas, sampai rumah tuh mas, kalau nggak salah saya tuh mas jam 9 malam ya mas, jam 9 malam. Terasa tuh mas, gemeteran saya mas, merinding saya mas. Iya. Jam 9 malam dia kayak mana ya mas, kemasukan mas. Nah, saya itu dikasih tahu sama orang tua saya kemasukan mas. Kemasukan. Dia berkata, tuanku mau mati gara-gara kau, kayak gitu. Gara-gara kau berobat. Nah, tuan yang ibaratnya yang nyantet tadi mas, yang nyantet tadi, yang guna-guna saya tadi, dia mau mati mas gara-gara diruqyahkan itu mas. Jadi kata mama saya, kau itu kemasukan yang betul-betul hebat lah, dibilangi ngeri, tenagamu bisa melebihin 8 ataupun 7 orang gitu mas tenaga. Padahal saya kurus nih mas. Iya. Kurus kan mas, tapi itulah dia mas, mama saya bisa bilang kayak gitu. Di situ mama saya menangis karena risau nih mas, risau. Orang tua ini tadi kepikiran kenapa kayak gini gitu. Situlah orang tua selawat, ngabari ke sana lagi. Itulah katanya, udah nanti ngabari ke ininya, nanti saya di sini bantu katanya. Nah, bantu biar cepat sembuh katanya. Ya udah mas, itu kelang, kata mama saya, kelang 3 jam ataupun 2 jam lebih gitulah mas, saya itu kemasukan.
Itu kayak orang memang betul-betul bukan manusia itu mas, kayak jelmaan jin gitu mas. Seperti Berontak gitu gimana mas, gitu. berontak gitu. Sampai itulah ada lelaki yang memegang, nggak sanggup mas. Nggak sanggup ya. Karena yang menjelmai saya ini katanya seperti orang Gundurwo itu mas. Nah Gundurwo itu memang ibaratnya dipuja dia mas. Dipuja sama siapa? Dukun tadi. Apa tadi ya? Dukun yang memang mau nyantet mas. Dia dipuja. Kalau memang kau bisa mendapatkan ibaratnya bisa membunuh anak ini, ya, membunuh anak ini ada imbalanmu. Imbalan tumbalnya ibaratnya Gundurwo tadi dikasih imbalan tumbal lah mas, ibaratnya ada tumbal untukmu gitu. Nah, dan saya pun situ kan nggak sadar tuh mas, itu pun orang tua yang ngomong kan mas. Nah, saya pun ibaratnya ya nggak tahu kan itu karena orang tua yang ngomong, baru saya tahu ya mas. Dan itu kelang 4 atau 5 hari lagi kami datang sana mas. Datang, kami tanya, Pak, ini yang nyantet perempuan apa laki? Bapak itu berkata, ini adik mamamu perempuan. Yang menyantet laki-laki. Itu ada orang kita karo kan gitu, laki-laki. Tapi perempuan ini udah menjelma mas. Dia bilang udah bersekutu sama jin mas. Oh yang mengguna-guna itu. Mengguna, dia bersekutu sama jin, sama Gundurwo. Dan dukun tadi ini untuk sekedar untuk menyantetnya aja mas. Untuk menyantet Si dukun ini untuk jadi perantara nyantet. Dan perempuan ini Gundurwo yang menjelma dia di ibaratnya dia udah dipujanya mas. Nah itu untuk ngelabuinya aja mas. Iya. Nah, gitu. Dan seketika itu saya bilang, kalau lah ini Pak, apa kami harus tetap tinggal di sini ataupun kami atau nyewa atau pindah rumah atau rumah ini dijual? Nah bapak itu bilang sebaiknya selagi masa penyembuhan kalian pindah aja dulu rumah. Nah pindah rumah, tapi pas kalian pindah jangan nampak sama ibaratnya adik mama orang tua kalian. Ya udah, disitulah kami berangkat jam 4 pagi tuh mas. Jam 4 pagi tuh nyari rumah sewa mas. Ya udah keliling-keliling lah tuh mas. Ada temannya kan yang bantu, dia ngasih tahu info. Ya udah di situ kami ada sekitaran daerah rumah sekitar 400 meter ataupun 500 meter gitulah mas, agak jauh sedikit lah. Itu dapur rumah sewa, tapi kan memang udah jauh dapur rumah sewa. Itu ditinggal di situ kami selama perobatan 1 bulan mas. 1 bulan. Lama juga ya. Lama mas. 1 bulan kami udah nyewa di sana pun mas. Ibarat katanya saya masih, kata orang tua saya masih kerasukan mas. Oh masih ada ngerasa sakit kan. Lalu kalau setiap malam tuh sebelah nih mas. Sebelah doang nih kayak dipukulin, dicucuk mas. Sebelah doang mas. Itu saya sadar. Nah, sadar ya? Sadar karena dia nggak kemasukan mas. Kita kan sadar gini, ibaratnya kita duduk gini kan, duduk. Nah, sebelah nih mas, rasa sakitnya nih mas. Nah, jadi kan saya sadar, maka saya bisa ngerasakan sendiri. Sadar. Terus itulah saya ngomong sakit L5. Cuman sebelah gitu kan. Nah, itu dia. Cuman sebelah yang saya rasakan gitu. Oh, orang tua itu panik tuh mas, panik lah ya, namanya juga kan orang tua ya, panik melihat anaknya seperti itu ya pasti panik. Benar tuh mas, dia panik, dia baca ya surat pendek lah mas.
hilang tuh mas, sekitar 1 jaman tuh hilang. Baru jam 2:30 pagi kalau nggak salah ya mas, 2:30 pagi kepala saya tuh terasa sakit mas. Terasa sakit nggak lama itu, kata orang kan ini 2:30 pagi terasa sakit nih, sakit kepala. Saya habis itu nggak sadar mas, kata orang tua saya, kau udah kemasukan, katanya gitu mas, kau udah kerasukan, katanya kau kerasukan, ngomel nggak jelas, katanya ngomel kok nggak jelas, katanya kau ngomel kekeh, kalau mati anak ini kita impas sah. Maksudnya? Ibaratnya saya kerasukan nih mas, kata mama saya kerasukan. Tapi saya ngomel ibaratnya yang ibaratnya yang nyantet dukun, yang merasuki saya gitu. Yang merasuki saya itu, kata mama saya, kalau anak ini mati kita impas. Ya orang tua saya berkata, ya bukan kau yang menentukan hidup matinya. Iya benar memang. Yang menentukan hidup matinya itu ya Maha Kuasa mas. Itulah berzikir, ya surat-surat pendek, lambat laun dia itu hilang mas. Netral lumayan mas. Tapi ya kalau dibilang ya udah sembuh gitu, belum sembuh total gitu. Belum sembuh total mas. Jadi sekarang ini mas masih merasakan sakit atau gimana? Kalau sekarang ya alhamdulillah mas, udah sembuh. Udah alhamdulillah. Karena ibaratnya kita kan udah kesana juga berobat kan, dia bilang tapi ini jangka agak lama dia. Karena dia tuh terlalu, ibaratnya memang pegangan dia itu memang kuat mas. Pegangan dia memang kuat. Itulah sekitar 2 atau 3 bulan ya itu mas, benar-benar 3 bulan lah, betul-betul 3 bulan dia memang betul-betul hilang mas. Jadi yang nyantet ini gimana keadaannya? Bisa kita bilang dia agak kurusan mas. Karena dia kemakan mas. Karena dia nggak sanggup, jadi balik ke diri dia sendiri. Dan yang dipuja dia tadi, ibaratnya aku udah kerja, mana imbalanku? Walaupun tadi belum berhasil, aku udah kerja, ibaratnya gitu mas. Ya, bener. Nah, balik ke badan dia sendiri, dia orangnya sekarang ya kurus mas. Kurus mas, mungkin kecil. Kalau bisa dibilang kayak tulang doang tinggal mas. Jalan ya kita bilang ya tinggal kalau kita tiup senggol gini aja jatuh kan gitu. Ya tapi mau bilang gimana lagi, memang jalan dia itu seperti itu. Yang penting kan masa iya mas, alhamdulillahnya udah sembuh tuh mas. Memang bapak itu juga lah yang memang memperantarakannya yang untuk menyembuhkannya mas. Oke. Sampai di situ. Oke, jadi buat teman-teman, kesimpulannya janganlah kita serakah atau tamak gitulah. Karena sesuatu yang dipaksakan itu jatuhnya tidak akan baik ke depannya. Intinya kita tuh harus selalu bersyukur apa yang ada sekarang. Ya kalau ada lebih lumayan ya kan. Jadi sampai di situ dulu cerita kisah-kisah misteri tentang Mas Angga. Oh ya, buat teman-teman kalau ada cerita kisah misteri boleh datang kemari atau hubungi admin nanti ya. Ya udah, sampai sini Kak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.